Jadi guys, teknologi, komunikasi, informasi. Assalamualaikum, hai, selamat datang di podcast ngobrol teknologi bareng aku Iis. Kali ini kita akan ngobrolin tentang teknologi dan anak tantrum. Jadi guys, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu adalah kemajuan dan perubahan berbagai bentuk teknologi untuk mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi, dan itu dampaknya ada pada bagaimana cara manusia berinteraksi, belajar, dan bekerja. Dan di sini aku udah ditemani sama tamu spesial hari ini. Nah, ini juga ibu muda Gen Z yang juga multitasking banget nih guys. Kenalan dulu yuk. Hai semua, aku Yanti, ibu dari satu balita super aktif dan pastinya juga full time jadi mama digital ya. Wah, seru nih Mbak. Aku penasaran deh, sebagai ibu muda yang juga termasuk generasi Z, teknologi itu segimana sih perannya menurut Mbak dalam kehidupan sehari-hari? Kalau peran buat aku pribadi sih besar banget pastinya ya, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu full pegang HP. Kayak misal buat ngajak main anak itu kadang aku kasih tontonan edukasi. Terus kadang juga kalau butuh keperluan buat anakku, biasanya aku belanjanya ya di marketplace lewat online gitu, pakai aplikasi. Terus kalau buat hiburan juga, terus buat edukasiku, buat apa ya, kayak nyediain mainan atau tontonanku sendiri juga lah, itu biasanya aku lewat TikTok. Oh, iya juga ya, apalagi tuh pas anak tantrum. Jadi teknologi itu bisa jadi penyelamat banget gak sih buat kita? Pastinya relate banget, besar banget dampaknya buat aku sih. Kadang kalau anak-anakku tuh suka tantrum gak jelas, biasanya aku kasih tontonan di YouTube Kids, tontonan edukasi gitulah buat anak, misalkan kayak ngenalin warna, terus ngenalin suara-suara hewan, sama memperkenalkan hewan-hewan gitulah. Oke, tapi kamu ngerasa gak sih tantangan yang ada di dalam penggunaan teknologi digital tersebut, misalkan mungkin soal batasan screen time? Kalau itu pasti aku terapin sih. Kalau buat ke anakku itu dalam sehari maksimal buat screen time itu 1 jam, itu buat sehari. Tapi kalau udah tantrumnya udah berkepanjangan gitu ya, pastinya teknologi itu jadi penyelamat darurat deh buat aku. Tapi misalkan anakku itu dalam kondisi oke-oke aja gitu, pasti aku ajak aktivitas fisik, entah itu main kayak ada kan mainan yang bentuk-bentuk unik gitu, biasanya aku ajak main kayak gitu. Oke, dilihat banget sih Mbak. Nah, Mbak sendiri tuh milih kontennya tuh yang kayak gimana untuk anak itu? Kalau aku itu biasanya download aplikasi parenting atau ikut grup ibu-ibu Gen Z gitulah. Kan banyak itu di Telegram, biasanya aku nimbrung di situ. Iya. Terus dari aplikasi sama grup itu aku pilih entah itu aplikasi atau tontonan di video yang yang relate buat anak-anak gitu, jadi gak semata-mata dikasih tontonan. Mantap banget sih. Jadi teknologi itu bisa banget bantu asal tetap diawasi ya. Pastinya harus itu, istilahnya tuh teknologi tuh kayak pisau yang bisa dibuat masak, buat potong-potong, tapi kalau gak hati-hati itu bisa bahaya malah. Iya, suka banget deh Mbak sama analoginya. Jadi pertanyaan terakhir nih, ada nggak sih pesan buat ibu-ibu muda di luar sana soal penggunaan teknologi ini? Mungkin sedikit dari aku tuh, jangan takut pakai teknologi. Anak itu gak apa-apa kok kenal sama gadget, kenal teknologi.
Tapi yang namanya anak itu pasti tetap butuh yang namanya pelukan dan kasih sayang ibu. Iya, so sweet banget deh Mbak. Makasih banget ya Mbak udah mampir di podcast ini. Semoga obrolan kita hari ini bisa menjadi insight buat para ibu-ibu muda dan para pengguna teknologi komunikasi, dan terakhir untuk semua yang mungkin lagi beradaptasi sama teknologi itu sendiri. Makasih Mbak. Iya. Sampai jumpa guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.